Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang rangkaian listrik arus searah. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan contoh soal mengenai rangkaian listrik arus searah ya. Ya, sebentar ya. Besarkan dulu slide-nya. Ya. Jadi, contoh soalnya perhatikan rangkaian listrik berikut. Jadi, di sini ada rangkaian listrik di mana ada 3 hambatan, 2 di rangkaian paralel dan satu lagi 1,6 nanti kita serikan setelah kita dapat hambatan pengganti pada rangkaian paralel ini ya. Pada soal ini nanti yang ditanya adalah kuat arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm. Jadi kita nanti mencari kuat arus ketika melewati 4 ohm ini. Oke. Nah, sebelum kita membahas penyelesaian soal dari contoh soal tadi, Ibu mau mengingatkan mengenai konsep dasar dalam penyelesaian soal tadi ya. Sebenarnya konsep ini sudah dipelajari di minggu kemarin, tapi tidak ada salahnya kita bahas lagi ya. Pada rangkaian hambatan seri, arus yang melewati suatu hambatan seri nilainya sama. Jadi ini contoh hambatan serinya ya. Ada 3 hambatan R1, R2, R3. Maka nanti arus yang mengalir pada R1 ya, kita simbolkan saja dengan I1, dengan arus yang mengalir pada I2 dan arus yang mengalir pada I3 nilainya sama. Jadi kalau I totalnya yang masuk pada rangkaian ini misalnya 10 ampere, maka di sini nanti ketika melewati R1 10 ampere, ketika melewati R2 juga 10 ampere, ketika melewati R3 arus yang mengalir juga 10 ampere. Jadi nilai arus yang melewati hambatan seri nilainya sama. Nah, tegangan pada rangkaian seri merupakan penjumlahan dari nilai tegangan tiap hambatan. Jadi pada R1 ini ada nilai tegangannya. Kita simbolkan saja dengan V1 misalnya ya. Lalu pada R2 ada V2, pada R3 ada V3. Maka penjumlahan dari V1 ditambah V2 ditambah V3 merupakan V total di sini ya. Nih, V1 tambah V2 ditambah V3 merupakan V total. V totalnya di sini ya. Nah, pada rangkaian hambatan paralel, tegangan yang melewati suatu hambatan paralel nilainya sama. Jadi kebalikan dari yang seri. Yang sama di sini justru tegangannya. Jadi kalau kita balik ke soal, kita ngambil gambar di soal, jangan lihat atasnya ya, lihat yang paralelnya saja ya. Maka tegangannya sama. Jadi tegangan pada hambatan di atas nilainya sama dengan tegangan yang hambatan yang di bawah ini ya, atau tegangan taruhlah misalnya nggak ada yang di ini ya, tidak ada hambatan 1,6 ini. Maka tegangan yang mengalir pada 4 ohm sama dengan tegangan yang mengalir pada 6 ohm ya. Balik lagi ke sini. Nih, tegangannya sama ya. Arus pada hambatan paralel merupakan penjumlahan dari nilai arus tiap hambatannya. Jadi justru arusnya yang merupakan penjumlahan. Jadi kalau balik lagi ke soal, jadi ketika I masuk pada rangkaian ini misalnya 10 ampere dan ketika dia ketemu di titik cabang sini, sebagian akan mengalir pada 4 ohm ini, sebagian lagi akan mengalir di 6 ohm ini. Kalau kita kasih angka yang sembarang saja ya, ini hanya contoh ya. Ingat, hanya contoh. Kalau di sini misalnya 10 ampere, misalnya di sini mengalir I pada 4 ohm ini 4 ampere, maka di sini adalah 6 ampere karena 4 tambah 6 sama dengan 10 ampere ya, merupakan penjumlahan tadi ya.
I1 tambah I2 sama dengan I total. Oke. Misalnya ini kita I1, ini I2, ini I total. Maka I1 ditambah I2 sama dengan I total tadi ya. 4 tambah 6 sama dengan 10. Oke. Lalu konsep dasar yang kita gunakan adalah hukum Kirchhoff pertama, bahwa I masuk sama dengan I keluar, sama dengan yang ini tadi ya. I masuk sama dengan I keluar ya. Oke. Nah, baru kita akan membahas penyelesaian soal. Ini gambar yang tadi hanya saja Ibu sudah beri tanda panah di mana arah arusnya mengalir ya. Pada potensial tinggi masuk arus totalnya, Ibu simbolkan saja dengan I1 ya, I1. Ketika dia ketemu titik cabang, maka di sini nanti arus dibagi dua, sebagian melewati 4 ohm, kita simbolkan dengan I2, sebagian lagi melewati 6 ohm, kita simbolkan saja dengan I3 ya. Nah, untuk mencari, kan yang di soal yang ditanya adalah I2-nya berapa, kuat arus ketika melewati 4 ohm, I2-nya berapa. Maka tahapan pertama yang harus kita kerjakan adalah mencari I1 dulu atau I total. Nah, maka kita menghitung I total pada rangkaian listrik ini. I total itu adalah I1 ya. I total sama dengan jumlah dari GGL berarti 16 volt dibagi dengan R total. Nah, R totalnya ada 3 nih, 3 hambatan ini. Nah, berarti kita harus selesaikan dulu menjadi satu rangkaian hambatan pengganti total ya. Yang kita selesaikan dahulu adalah yang paralel dulu. Yang mana paralel? 4 ohm dan 6 ohm. Nah, sesuai dengan rumusnya bahwa untuk mencari R paralel itu dirumuskan dengan 1 per R paralel sama dengan 1 per R2. Ibu simbolkan 4 ohm ini dengan R2 karena di sini mengalir I2. Ditambah 1 per R3, Ibu simbolkan 6 ohm ini dengan R3 karena mengalir arus I3. Tinggal kita masukkan R2-nya 4, R3-nya 6, 4, 6. Lalu kita selesaikan dengan konsep matematika. Kita samakan penyebut, Ibu ngambilnya 24, 12 boleh? Boleh ya. Maka 24 bagi 4, 6. 6 kali 1, 6. Tulis di sini. 12 bagi 6, 4. 4 kali 1, 4. Tulis ini. Maka 6 tambah 4 sama dengan 10 per 24. Nah, 10 per 24 ini nilai 1 per R paralel. Maka kita harus mencari R paralel saja. Karena di sini angka 1, ya, maka hasil ini boleh kita langsung balik saja menjadi 24 per 10. Kalau bukan 1, kali silang. Ini kali ini kali ini. Ya. Sehingga 24 per 10 sama dengan 2,4. Ini baru R paralel. Jadi yang ini, yang rangkaian hambatan pengganti dari 4 ohm dan 6 ohm yang kita dapatkan 2,4 ohm. Ya. Nah, gambarnya berubah menjadi seperti ini ya. Nah, setelah itu karena kita belum selesai, kan yang ditanya adalah R total. Ini dan ini 2,4 ohm dan 1,6 ohm ini kita seri. Kalau seri gampang, tinggal dijumlahkan saja. Bahwa R total adalah R1, jadi Ibu simbolkan ini dengan R1 ya. R1 ditambah R paralel, R1,6 ohm, R paralelnya tadi sudah kita dapatkan 2,4 ohm, sama dengan 4 ohm ya. Sehingga untuk mencari I total, kembali ke rumus yang tadi yang mau kita cari nilai I totalnya, I total sama dengan resultan GGL dibagi RT. Oke, balik lagi ke sini. Sama kan? Ya. Sama dengan 16 volt ya, dari soal dibagi R totalnya kita dapatkan dari 4. 16 bagi 4 sama dengan 4 ampere ya. Berarti I total atau I1 di sini sudah kita dapatkan sebesar 4 ampere
Oke. Nah, lalu kan yang ditanya pada soal adalah mencari nilai I2. Maka untuk mencari nilai E2 kita harus tahu dulu nilai V2. Oke, kita balik ke gambar. Jadi untuk mencari I2 kita harus tahu dulu nilai V yang mengalir pada 4 ohm ini. Anggap saja V2 ya. V2 ini adanya pada rangkaian paralel. Jadi karena pada rangkaian paralel nilai tegangan itu sama, berarti tinggal kita cari dengan rumus V paralelnya ya. Nih. Untuk mencari I2 maka kita harus menghitung V2. V2 itu adanya pada pada rangkaian paralel. Pada rangkaian hambatan seri, sumber tegangan ada 2. Nih, sumber tegangan ada 2, yaitu di sini 1, di sini 1. Sehingga penjumlahan sumber tegangan ini akan menghasilkan 16 volt, ya. Lalu balik lagi dulu sini, ya. Pada rangkaian seri, sumber tegangan ada 2, yaitu V1 dan V paralel. Yang kita gunakan adalah V paralel. Kenapa? Karena I2 adanya di V paralel, ya. Maka kita cari dulu V paralelnya dengan rumus V paralel sama dengan I total kali R paralel. Kenapa I total? Oh, ini balik lagi ke rumus. Jadi mencari V paralel di sini, ya, V paralel di sini kan rumusnya V ini tinggal di sini ya. Ini kita gantikan V. V paralel sama dengan pindah ruas, berarti I total kali R mana? R paralel. Ya, R paralel. Oke? Nanti kita dapatkan V paralel. Ya, ulang lagi. V paralel sama dengan I kali R. I-nya I total, kenapa I total? Karena pada rangkaian hambatan seri nilai arus sama. Jadi yang mengalir di sini sama. Berapa? 4 ampere tadi. Sudah kita dapatkan 4 ampere kan tadi. Ini juga 4 ampere. Oke, nih. 4 ampere ini, ya. Nih, V paralel sama dengan I total kali R paralel. Ya, 4 kali 2,4 sama dengan R paralelnya kan tadi 2,4, A-nya ada nih, 2,4 sama dengan 9,6 volt. Ya. Maka I2 kan yang tanya adalah I2. I2-nya sama dengan V paralel. Kenapa ngambilnya V paralel? Karena I2-nya adanya di V paralel dibagi R2. Atau sama dengan 9,6 dibagi 4. Sama dengan setelah kalian bagi hasilnya 2,4 ampere. Oke. Nih. Jadi kalau kita kembali ke soal, oh ini C-nya 2 ini. C-nya harus 1 ya. Ini 2,4 berarti jawabannya D. Oke. Mudah-mudahan kalian paham akan penyelesaian soal ini. Bisa kalian ulang-ulang nanti video pembelajaran ini sehingga kalian nanti lebih paham lagi ya. Nah, untuk lebih paham lagi, ini ada latihan soal. Jadi latihan soal ini gambarnya seolah-olah beda dengan yang tadi. Enggak, penyelesaiannya sama ya, penyelesaiannya sama. Kalau tadi paralelnya atas bawah, sekarang paralelnya kiri kanan, sama aja. Jadi nanti kalian menyelesaikan kalau mencari hambatan totalnya ini dulu. Ini diparalelkan dengan rumus 1 per RP sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per 2. Lalu nanti diseriin dengan tinggal dijumlahkan dengan ini dan ini ya. 2 per 5 ditambah 12 ya. Penyelesaian lainnya sama. Yang ditanya adalah nilai kuat arus yang mengalir pada 2 ampere, 2 ohm ini ya. Arus di sini berapa? Oke. Ya. Kalau kalian paham konsep penyelesaian soal tadi, insya Allah soal ini juga akan dapat kalian selesaikan dengan mudah ya. Semangat mengerjakan
Nanti pengumpulannya akan Ibu share melalui WA grup, melalui grup kelas kalian ya. Sekian, Ibu akhiri dengan sebentar. Oke. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan tambahan ilmu bagi kalian semua. Jangan lupa mengerjakan PR-nya, ya, mengerjakan PR-nya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.